Mas, sampai kapan kita mau hidup susah begini? Aku sudah berusaha. Yang setiap hari aku berjualan nasi kuning dari subuh. Sabar ya, sambil doain aku. Semoga suatu saat kita dapat rezeki yang lebih dari Allah. Berusaha terus alasanmu, Mas. Tapi hasilnya apa? Uang yang kau bawa bahkan tidak cukup belanja harian kita. Sabar ya, Yang. Aku sudah capek, Mas. Aku capek hidup miskin. Capek menunggu janji kamu yang tidak pernah jadi kenyataan. Jangan bilang begitu, Yang. Sebentar lagi kok. Allah pasti akan menolong kita. Sebentar mulu, sabar mulu. Aku capek nunggu kamu sukses. Kita sudah lama bersama. Tapi belum sukses juga kamu itu. Apa kamu tidak malu? Untuk listrik sama air saja kesulitan buat bayar. Ya, aku juga malu, Yang. Aku juga ingin sukses. Aku pun ingin lihat kamu bahagia, Yang. Aku malu jadi istrimu. Tetangga bisa beli motor baru. Sementara aku apa? Boro-boro beli motor. Beli baju baru saja tidak pernah. Yang, jangan bandingkan keluarga kita dengan keluarga mereka. Rezeki orang kan beda-beda. Alasan terus kamu itu ya. Selalu bilang soal sabar, soal rezeki. Aku capek, Mas. Yang, apa kau tidak lihat aku selalu berjuang? Aku rela panas-panasan, kehujanan. Aku selalu berusaha, Yang. Apa hasilnya? Hidup kita tetap saja sengsara. Aku butuh kepastian, bukan sekedar cerita perjuanganmu. Semuanya butuh waktu, Yang. Aku percaya usaha kecil ini bisa jadi besar suatu saat nanti. Percaya. Itu saja yang kau ucapkan dari dulu. Aku sudah tidak percaya lagi. Yang, aku sangat cinta sama kamu. Bertahan sedikit lagi ya. Mas, cinta tidak bisa buat beli beras. Tidak bisa bayar tagihan listrik dan air. Cinta tidak akan mengenyangkan perut kita. Aku mengerti, Yang. Tapi jangan tinggalkan aku ya. Bersabarlah sedikit lagi. Kesabaranku sudah habis, Mas. Kalau kamu tetap begini, aku akan tetap pergi. Dan aku akan meninggalkanmu. Yang, pikirkan baik-baik, Yang. Aku tidak peduli lagi. Yang aku tahu, aku butuh hidup yang layak. Ingat baik-baik kata-kataku ini. Yang, Udah aku malas sama kamu. Mas, jual nasi kuning ya? iya. Silakan. Nasi kuningnya masih hangat. Murah juga kok. 10 ribuan saja. Saya beli 1 bungkus ya, Mas. Oh ya, Mas. Kenapa wajahmu murung sekali? Ada masalah apa, Mas? Tidak apa-apa kok. Hanya saja dagangan saya makin hari makin sepi. Kadang sehari hanya laku 5 bungkus doang. Kadang saya rugi. Belum lagi masalah di rumah. Yang sabar ya, Mas. Namanya juga usaha. Memang naik turun. Tapi jangan nyerah ya. Pasti ada aja rezeki dari Allah, Mas. Kalau cuma usaha sepi ya saya masih kuat. Tapi ketika di rumah pun saya disalah-salahkan sama istri saya. Rasanya hati ini hancur. Istri saya bilang saya gagal. Katanya saya tidak bisa memberi kehidupan yang layak. Mas, bener. Istri Mas sampai bilang begitu. Iya, katanya dia malu jadi istri saya. Malu hidup miskin. Malu terus dihina tetangga. Padahal kan saya sudah berjuang sekuat tenaga. Astaga, yang sabar ya, Mas. Tapi Mas, kalau istri sudah tidak sabar, itu berat, Mas. Saya hanya bisa nyuruh kamu untuk bersabar saja. Semoga situasimu ini cepat berubah ya. Saya sering merenung sambil berpikir, apakah nasib saya akan selalu rendah seperti ini? Hanya berjualan nasi kuning. Saya berharap bisa sedikit-sedikit menabung. Tapi istri saya ingin hidup cepat berubah. Dia ingin rumah yang bagus, ingin perhiasan, ingin semua seperti tetangga. Mas, jangan remehkan pekerjaanmu ini. Justru dari pekerjaan kecil seperti inilah yang nanti bisa jadi besar. Tapi ya butuh waktu. Tidak ada kesuksesan yang instan, Mas. Tapi dia sudah mengancam akan meninggalkanku. Katanya cinta saja tidak bisa beli beras. Katanya kalau saya tetap begini, lebih baik dia tinggalkan saya. Ini ujian, Mas. Bisa jadi itu jalan agar Mas bangkit. Tapi hati ini sakit sekali.
Bayangkan saja, saya baru pulang kerja, bukannya dilayani, malah dimarahi. Saya jelaskan semua usaha saya, tapi itu dianggap alasan. Saya tunjukkan cinta, tapi katanya cinta tidak bisa membeli apa-apa. Jadikan itu motivasi untuk bekerja lebih keras lagi, Mas. Buat istrimu bangga. Saya yakin suatu saat nanti kamu pasti akan sukses. Rasanya tenaga saya sudah hampir habis, kesabaran saya juga. Tapi mungkin benar, saya harus terus berjuang. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mas, aku mau bicara serius sama kamu. Iya yang, ada apa? Mas, aku sudah tidak tahan lagi. Hidup seperti ini membuatku tersiksa setiap hari. Aku tahu kita sulit yang, tapi bukankah aku sudah bilang, aku akan tetap berusaha. Aku akan mengusahakan semuanya yang, agar kita bisa hidup dengan kualitas lebih baik. Kau selalu bilang berusaha, tapi hasilnya nol. Aku tidak bisa hidup dengan orang seperti kamu. Yang, aku benar-benar berjuang. Aku rela kehujanan, kepanasan, sambil menunggu pelanggan. Hasilnya apa, Mas? Tidak ada kan? Aku sudah capek. Aku ingin hidup seperti istri-istri di luar sana. Aku ingin makan tanpa harus menghitung sisa uang 1.000-2.000. Aku ingin belanja tanpa harus berhutang ke warung. Aku mau beli baju baru. Yang, kumohon bersabar sedikit lagi yang. Kesabaran ada batasnya, Mas. Aku sudah terlalu lama menunggu. Bertahun-tahun hidup begini tanpa perubahan. Aku malu. Aku malu jadi bahan ejekan tetangga. Mereka bilang aku bodoh karena memilih hidup bersamamu. Jadi, kau lebih peduli pada omongan tetangga daripada aku. Jadi, semua keringatku tidak ada artinya di matamu. Ya, apa gunanya keringatmu kalau tidak menghasilkan apa-apa? Aku tidak butuh kerja keras tanpa hasil. Aku butuh kehidupan yang layak. Dan kalau kamu tidak bisa memberikannya, aku lebih baik pergi. Yang, jangan gitu yang. Jangan biarkan emosi merusak semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal, sedikit demi sedikit. Tidak, Mas. Kesabaranku sudah habis. Aku sudah memutuskan kita berpisah. Aku tidak bisa lagi hidup di bawah bayang-bayang kegagalanmu. Jadi, kau sungguh tega meninggalkanku setelah semua yang kita lewati bersama. Ini bukan soal tega atau tidak, Mas. Ini soal hidupku. Aku ingin masa depan yang lebih baik. Maaf, aku tidak bisa lagi bertahan sama kamu. Yang, kumohon, jangan tinggalkan aku. Keputusanku sudah bulat. Tidak ada yang bisa merubah keputusanku. Ya sudah, kalau itu jalan yang kau pilih. Aku tidak bisa menahanmu. Mas, nasi kuningnya sekarang jauh lebih enak ya. Bumbunya pas sekali. Porsinya juga makin banyak. Alhamdulillah, saya memang terus mencoba memperbaiki resep. Saya ingin orang yang makan nasi kuning saya ini merasa puas. Saya sudah sering beli di sini. Sekarang pembelinya makin ramai, Mas. Jangan lupa jaga kualitasnya ya. Iya Pak, pasti saya akan jaga kualitasnya. Terima kasih atas dukungannya ya Pak. Kalau bukan karena pelanggan seperti Bapak, mungkin saya sudah menyerah. Jangan pernah nyerah, Mas. Siapa tahu suatu hari nanti kamu bisa punya warung besar, bahkan restoran terkenal. Amin. Doakan ya Pak. Saya akan terus bekerja keras sampai impian itu jadi kenyataan. Alhamdulillah, hasil hari ini lebih banyak dari kemarin. Sedikit demi sedikit bisa aku tabung. Aku harus lebih rajin lagi, lebih keras lagi kerjanya. Tidak boleh boros. Dari uang ini, suatu hari aku akan membuat sebuah restoran. Ya Allah, bantu hamba agar mimpi hamba ini tercapai. Mas, ini restoran kamu, Mas. Wah, luar biasa kamu ya. Alhamdulillah, dari hasil jualan nasi kuning yang saya tabung, akhirnya saya bisa buka restoran seperti ini. Tuh kan benar apa yang saya bilang. Untung saja saat itu kamu tidak menyerah dan terus berusaha untuk mencapai impianmu. Iya Pak, meski semua ini bukan hal mudah, bahkan saya jatuh berkali-kali, tapi saya belajar untuk bangkit.
Saya masih benar-benar ingat. Dulu kamu jualan nasi kuning di pinggir jalan. Lihat sekarang, siapa sangka bisa sebesar ini. Benar-benar kamu ya, bisa jadi inspirasi banyak orang ini. Saya tidak akan pernah lupakan masa itu, Pak. Justru di masa-masa itu saya belajar arti kesabaran dan keteguhan. Kamu tahu tidak? Katanya mantan suamimu sekarang sudah punya restoran mewah. Ah, yang benar. Masa sih? Iya, benar. Ibu Sari yang bilang. Katanya dia pernah datang ke restoran itu. Dia bilang restorannya cukup mewah. Serius, Bu? Berarti dia sekarang sudah kaya dong? Itu sudah pasti. Tidak mungkin tidak. Sangat mustahil kan orang yang punya restoran di kota bukan orang yang kaya. Maaf bos, ada perempuan yang ingin ketemu sama bos. Siapa? Gak tahu juga bos. Saya sudah bilang kalau bos tidak ingin ditemui, tapi dia maksa bos. Waduh, bisa gawat itu. Nanti dia mengganggu pelanggan. Ya sudah, suruh dia masuk. Mas, ini aku. Kamu, ada urusan apa kamu kesini? Kalau kamu mau makan, bukan di sini tempat pesan makanannya. Mas, benar ini restoran punya kamu. Restoran sebesar ini. Ya, inilah hasil dari kerja keras yang dulu kau anggap sia-sia itu. Aku tidak pernah menyangka. Aku kira kamu akan tetap miskin, tetap terpuruk. Tapi ternyata aku salah besar. Saat kau pergi, aku memang terpuruk. Aku menangis, aku hancur. Tapi justru dari rasa sakit itu aku belajar bangkit. Aku jadikan itu sebagai batu loncatan. Aku menyesal, Mas. Aku buta. Aku hanya melihat kekuranganmu tanpa melihat perjuanganmu. Aku terlalu cepat menyerah. Tolong beri aku kesempatan kedua. Aku mau kamu jadi suamiku seperti dulu. Ayo kita mulai semuanya dari awal lagi. Kesempatan kedua? Kesempatan kedua katamu? Tidak, tidak ada kesempatan kedua. Saat aku membutuhkanmu, kau memilih pergi. Saat aku terjatuh, kau tinggalkan aku. Sekarang setelah aku sukses, kau ingin kembali kepadaku? Aku salah besar, Mas. Aku dikuasai ego. Aku malu miskin. Aku malu diajak tetangga. Tapi hatiku masih mencintaimu, Mas. Izinkan aku kembali mendampingimu, berada di sisimu. Aku tidak percaya kau masih punya cinta. Dulu kau tinggalkan aku di titik paling gelap dalam hidupku. Itu luka yang tidak bisa sembuh dengan kata maaf. Aku bisa berubah, Mas. Aku janji akan jadi istri yang sabar. Akan mendukungmu sepenuh hati. Jangan tolak aku, Mas. Aku akan memperbaiki semuanya. Tidak, aku sudah menemukan arti hidup tanpa harus bergantung pada orang yang meninggalkanku. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Mas, jangan katakan begitu, aku mohon. Maafkan aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maaf, aku tidak bisa kembali. Jalan kita sudah berbeda. Aku hanya bisa mendoakan supaya kamu bisa menemukan kebahagiaanmu suatu saat nanti. Mas, maafkan aku benar-benar menyesal. Tidak, kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai kesuksesanku. Sekarang, kamu keluar dari ruangan ini. Jika tidak, aku akan panggil satpam. Apapun alasanmu di situ, tidak akan aku dengarkan. Kamu sudah terlanjur membuat hatiku hancur. Baiklah, Mas. Aku akan menerima keputusanmu. Aku mengaku salah. Aku akan tinggalkan ruangan ini. Ya, silakan keluar.